Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5533, Menunggu Kesempatan. Lu Ming telah mengujinya sebelumnya. Medan di sini tampaknya tidak menargetkannya. Meskipun dia tidak 100% yakin, dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Selama dia bergegas memasuki medan perang, Esa pasti tidak akan berani mengejarnya. Medan di sini sangat mengerikan. Lu Ming memperkirakan bahwa bahkan Raja Abadi Transformasi kelima atau bahkan keenam pun harus menghindarinya. Qiu-Qiu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali ke tangan Lu Ming. Kamu ingin pergi? Wajah Esa tampak garang. Ia telah menyia-nyiakan mayat dan jiwa seorang yang abadi. Terlebih lagi, ia adalah mayat dan jiwa seorang yang abadi dari 4 perubahan abadi sejati. Seberapa berhargakah itu? Ia tidak akan pernah membiarkan Lu Ming pergi dengan selamat. Dia harus menekan Lu Ming dan menyiksanya. Namun, kecepatan Lu Ming dengan kitab suci universal kehampaan sangatlah cepat. Esa mengejar dengan sekuat tenaga. Meskipun jarak antara dia dan Lu Ming semakin dekat, jarak antara Lu Ming dan medan semakin dekat. Di depan mereka ada sebuah gunung besar berbentuk harimau raksasa. Gunung itu bergerak cepat. Medan ini sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada medan ular raksasa yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Karena semakin dalam mereka masuk, semakin mengerikan medannya. Sebelum dia bisa mendekat, Lu Ming bisa merasakan bahaya dan rasa sakit yang menyengat di kulitnya. Lu Ming membangkitkan ki dan darahnya, terus-menerus melepaskan auranya. Dia tidak melambat dan terus maju. Anak nakal ini lebih baik mati di medan perang daripada dibunuh olehku. Sialan. Esa menggeram dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Dia mengira Lu Ming tidak mau mati di tangannya dan lebih baik mati di medan perang. Mengaum. Ketika Lu Ming akhirnya melangkah ke medan pertempuran, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pegunungan itu bersinar dan seekor harimau putih besar muncul. Harimau itu lebih tinggi dari gunung-gunung dan kepalanya menyentuh langit. Matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh saat menatap Lu Ming, membuatnya tegang. Namun, harimau putih memperhatikan Lu Ming lebih dekat dan tidak menyerang. Ia kemudian melihat ke arah Esa di belakangnya. Lu Ming menghela napas panjang dan terus berlari maju. Dalam prosesnya, genangan darah bersinar lagi. Pada akhirnya, Lu Ming menyerbu ke pegunungan. Harimau putih raksasa itu tidak menyerangnya. Apa yang terjadi? Medan itu tidak akan membunuh anak itu. Esa sedikit bingung. Mungkinkah medan ini hanya memiliki penampilan dan aura, tetapi tidak menyerang makhluk hidup lainnya? Atau apakah sudah kehilangan kekuatannya karena terlalu lama berlalu? Seorang abadi sejati di alam transformasi keempat mendekati Esa dan berspekulasi. Lalu mengapa kamu tidak mencoba? Kata Esa. Saya. Keempat perubahan abadi sejati itu kehilangan kata-kata. Meskipun dia berspekulasi bahwa kekuatan medan tidak cukup, dia tidak berani naik dan mencoba. Esa mendengus dingin. Ia memperlihatkan ekspresi kejam dan langsung menyerang ke depan. Alasan mengapa dia berani menyerang ke depan adalah karena dia sedang dalam keadaan kuat dan terkuat. Mengaum. Saat Esa mendekat, harimau putih meraung dan mengeluarkan cahaya putih dari mulutnya. Cahaya itu seperti pedang terbang putih yang menusuk Esa. Esa terkejut dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengayunkan tongkat hitamnya guna menghalangi. Dengan suara keras, tongkat hitam itu bergetar dan hampir terlepas dari tangan Esa. Sosok Esa mundur dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Dia terluka akibat serangan jarak jauh. Kekuatan medan itu mencengangkan, jadi bagaimana mungkin ia menunjukkan tanda-tanda melemah. Esa menstabilkan luka-lukanya. Ekspresinya jelek, dan dia tidak berani bergerak maju. Kekuatan medan semacam ini terlalu menakjubkan, cukup untuk membunuh seorang raja abadi. Untungnya, dia baru saja menyerang dari jarak jauh. Jika dia mendekat, dia pasti sudah mati. Selanjutnya, medan lain di kejauhan tampaknya telah merasakan sesuatu dan perlahan bergerak ke arah mereka. Persebaran berbagai medan di sini bagaikan formasi besar. Sedikit pergerakan akan memengaruhi keseluruhan. Bahkan jika seseorang cukup kuat, jika mereka dapat menembus satu medan, mereka akan menarik pengepungan dari medan lain. Ini mengerikan. Itu setara dengan menghadapi sekelompok raja surgawi. Wajah makhluk abadi sejati lainnya di alam transformasi keempat menjadi pucat. Untungnya,
dia berhati-hati dan tidak mencoba menghalangi serangan itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menahannya. Melihat bahwa Esa telah dipaksa mundur dan tidak berani menyerang, Lu Ming akhirnya merasa tenang. Dia duduk bersila di gunung dan mulai memulihkan diri. Harimau putih raksasa itu menunggu sejenak, namun ketika tidak melihat seorang pun mendekat, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di balik pegunungan. Pegunungan itu terus bergerak. Lu Ming duduk di pegunungan itu dan mengikuti pergerakan pegunungan itu. Roh jahat itu menatap Lu Ming dengan tatapan dingin dan mengikutinya. Ada 5 orang, tetapi 3 di antaranya dibunuh oleh Lu Ming. Dia tidak rela membiarkan Lu Ming pergi begitu saja. Ada hal penting lainnya. Mengapa Lu Ming tidak takut dengan medan di sini? Mungkinkah Lu Ming memiliki harta karun? Medan perang tidak menyerang Lu Ming karena harta karun itu. Jika dia bisa membunuh Lu Ming dan mendapatkan harta karun itu, dia akan bisa datang dan pergi sesuka hatinya di daerah ini. Saat memikirkan hal ini, matanya menyala karena gairah. Kau tidak ingin pergi. Baiklah. Kilatan dingin terpancar di mata Lu Ming. Alasan mengapa pihak lain begitu kuat sepenuhnya karena dia telah melahap jiwa abadi dari mayat abadi. Dia pasti telah menggunakan beberapa cara khusus untuk meledakkan kekuatan jiwa abadi dari mayat abadi sepenuhnya untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Lu Ming tidak percaya bahwa ledakan cepat seperti itu dapat berlangsung lama. Ketika waktunya habis, pihak lain pasti akan melemah ke kondisi sebelumnya. Saat itulah Lu Ming bisa bergerak. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia melambaikan tangannya terus-menerus dan menamparkan kuali abadi tertinggi. Di dalam kuali abadi tertinggi, masih ada makhluk abadi sejati bentuk keempat yang ditekan. Orang ini masih hidup dan sedang disempurnakan oleh kuali abadi. Lu Ming memukul kuali abadi dan menyuntikkan kekuatan ke dalamnya, membuat kekuatan kuali abadi puncak semakin kuat. Jeritan melengking segera terdengar dari dalam. Teriakan menyedihkan itu menyebar jauh dan luas, menyebabkan wajah Esa dan Esa menjadi semakin buruk. 1 menit, 2 menit. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Pada saat ini, aura kuat Esa tiba-tiba menghilang. Cahaya abadi di tubuhnya juga dengan cepat meredup. Daya listriknya telah hilang. Bagus sekali. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Sosoknya melesat keluar dari medan berbentuk harimau bagaikan kilat dan menyerbu ke arah Esa. Membunuh. Esa juga berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Saat dia bergegas keluar, mayat abadi dan jiwa abadi lainnya muncul di tangannya. Sama seperti terakhir kali, jiwa abadi di dalam mayat abadi itu terpenjara, mengeluarkan ratapan sedih dan memancarkan aura dendam. Esa menelannya dalam satu tegukan, dan auranya langsung meroket. Tongkat hitam itu dilemparkan ke arah Lu Ming. Ada juga mayat abadi dan jiwa abadi. Lu Ming terkejut. Kok orang ini punya banyak mayat abadi dan jiwa abadi? Lu Ming dan Qiu Qiu menyerang bersama-sama. Mereka menangkis satu gerakan dan mundur setelah terluka. Kemudian, mereka berbalik dan bergegas ke medan perang. Kali ini, jarak mereka berdua sangat dekat. Esa mengejarnya dengan ganas dan dalam keadaan gila, seolah-olah bertekad untuk membunuh Lu Ming. Namun, dengan kerjasama Lu Ming dan Qiu Qiu serta vitalitas mereka yang sangat kuat, mereka berdua akhirnya berhasil melarikan diri ke suatu medan setelah membayar harganya. Bab 5534, Sekte Peleburan Biru. Sialan, sialan. Esa meraung. Dia telah gagal membunuh Lu Ming dan menyia-nyiakan mayat abadi dan jiwa abadi lainnya. Apa yang baru saja ditelannya adalah mayat dan jiwa abadi dari seorang abadi sejati yang berubah 4 kali. Mayat abadi dan jiwa abadi pada level ini terlalu langka. Setiap dari mereka sangat langka dan sangat penting. Namun, mereka disia-siakan seperti ini. Akan baik-baik saja jika mereka bisa membunuh Lu Ming, tetapi dia masih baik-baik saja. Dia sangat marah dan berharap bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Sayangnya, Lu Ming bersembunyi di medan perang. Tidak ada gunanya bahkan jika dia menggertakkan giginya karena kebencian. Lu Ming pulih dan pulih dengan sangat cepat. Setengah jam kemudian, aura Esa melemah lagi dan kembali normal. Asyik, Lu Ming bergegas keluar dari medan perang dan menyerang Esa lagi. Dia tidak percaya bahwa pihak lain memiliki begitu banyak mayat abadi dan jiwa abadi setelah terluka. Mundur. Esa meraung dan berbalik untuk pergi. Lu Ming sedang mengejar. Jelas, pihak lain telah menghabiskan mayat abadi dan jiwa abadinya.
Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Lu Ming tidak akan membiarkannya melarikan diri. Asyik. Dalam proses pengejaran, Lu Ming mengaktifkan gambar dao yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang Suanyuan meledak dan menebas Esa dan makhluk abadi sejati lainnya di udara. Namun, jarak di antara mereka terlalu jauh. Esa dan pria lainnya dengan mudah menghindar dan terus berlari ke depan. Namun, pada saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul di depan Esa dan saudaranya. Begitu mereka muncul, mereka melancarkan serangan ganas. Dua sosok yang tiba-tiba muncul itu juga merupakan makhluk abadi sejati yang berubah 4 kali lipat. Mereka sangat kuat dan menghalangi Esa dan Esa. Dengan blok ini, Lu Ming dan Qiu Qiu tiba dengan cepat. Mereka mengeluarkan kekuatan tempur penuh mereka dan melancarkan serangan. Dengan serangan penjepit, Esa dan Esa tidak dapat melawan. Dewa sejati transformasi keempat yang lebih lemah langsung dikalahkan dan meledak. Esa sendiri juga terkena cahaya pedang dan hampir terbelah dua. Ah! Citong! Esa meraung dan membuka mulutnya. Seperti lubang hitam, kekuatan hisap yang kuat meletus dari mulutnya, mencoba menelan 4 alam perubahan yang benar-benar abadi. Beberapa potongan mayat abadi langsung tertelan. Ekspresi Lu Ming berubah. Pria ini sangat kejam. Dewa sejati 4 perubahan itu bahkan belum mati, dan Esa ini ingin melahapnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia bahkan lebih jahat daripada iblis. Hentikan dia. Di sisi lain, seorang pria kekar meraung. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah, terutama matanya, yang seperti 2 bulan darah. Mereka memancarkan sinar cahaya merah darah yang sangat tajam. Mereka terus-menerus menebas Esa, mencegahnya menelan mayat abadi itu. Lu Ming dan Qiu Qiu bahkan lebih lugas. Mereka segera mengeluarkan kuali abadi tertinggi dan tungku peleburan ribuan. Dua senjata abadi yang kuat itu meledak dengan aura yang mengejutkan dan menelan sisa mayat abadi dan jiwa abadi dari 4 alam perubahan abadi sejati. Tidak, Esa meraung, dan auranya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini karena ia telah melahap sebagian kecil mayat abadi. Meskipun auranya menjadi lebih kuat, itu masih tidak sekuat saat melahap mayat abadi yang utuh. Wus, wus. Lu Ming melambaikan tangannya dan satu set jarum baja terbang keluar, menusuk Esa ke sarang lebah. Kali ini, Qiu Qiu tidak berubah menjadi bentuk pencipta senjata abadi. Ketika menyadari bahwa seseorang telah muncul, ia berubah menjadi bentuk pedang pertempuran Raja Manusia dan menebas, membelah Esa menjadi 2. Setelah itu, serangan Lu Ming, Citong, dan yang lainnya mengalir deras seperti hujan lebat, menghancurkan Esa hingga berkeping-keping. Bahkan jiwanya yang abadi pun hancur berkeping-keping. Qiu Qiu, kumpulkan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Qiu. Qiu Qiu sudah siap. Ia mengendalikan tungku peleburan 10.000 dan bergabung dengan Lu Ming untuk menyimpan mayat abadi dan jiwa abadi Esa yang hancur ke dalam tungku peleburan 10.000 dan kuali abadi tertinggi. Esa belum mati, tetapi jika ditangkap secara terpisah, daya tahannya akan jauh lebih lemah. Setelah menyimpannya, Qiu Qiu terbang dan mendarat di pergelangan tangan Lu Ming. Ia mengendalikan tungku peleburan 10.000 dengan sekuat tenaga untuk memurnikan roh jahat, sementara Lu Ming menatap Citong dan yang lainnya dengan waspada. Apakah kalian berdua kenal kedua orang itu? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Kami berasal dari sekte yang sama, jadi kami saling mengenal secara alami. Citong mengangguk. Ketika ia melihat kewaspadaan yang meningkat di mata Lu Ming, ia segera menjelaskan, adik kecil, jangan salah paham. Meskipun kita berasal dari sekte yang sama, kita berasal dari faksi yang berbeda. Kita bahkan saling bermusuhan. Bahwa Esa telah membunuh 2 saudara kita sebelumnya. 2 mayat abadi yang Esa keluarkan tadi adalah 2 saudaramu. Kata Lu Ming. Ya, benar sekali. Citong menghela napas, awalnya kami berempat yang memasuki tempat ini. Kami tidak menyangka akan disergap oleh Esa dan yang lainnya. Esa dan yang lainnya berasal dari klan asal jahat. Mereka dapat meningkatkan kecakapan bertarung mereka dengan melahap tubuh dan jiwa makhluk hidup lainnya. Kami tidak sebanding dengan mereka, dan 2 dari kami terbunuh. Kami berdua mempertaruhkan nyawa untuk melarikan diri. Esa dan yang lainnya tampaknya berasal dari dunia bawah. Aura kalian tampaknya berasal dari alam yang. Bagaimana kalian bisa berasal dari sekte yang sama? Lu Ming berkata, dia masih belum menurunkan kewaspadaannya. Adik kecil, apakah kamu pernah mendengar tentang sekte peleburan biru? Kata Citong.
Tidak, aku tidak melakukannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar nama ini. Sederhananya, makhluk hidup yang membentuk sekte pemurnian biru tidak ditoleransi oleh dunia Yin dan Yang. Misalnya, klan asal jahat pernah dianggap sangat kuat di dunia Yin. Namun, karena sifat mereka yang sangat jahat, mereka menghususkan diri dalam memburu makhluk hidup dari alam semesta lain. Tidak hanya itu, setelah mereka memburu mereka, mereka akan meninggalkan jiwa mereka dan menggunakan segala macam metode untuk menyiksa jiwa orang lain, menyebabkan jiwa orang lain menghasilkan kebencian yang kuat. Kemudian, mereka akan dimangsa oleh mereka. Setelah melahap, mereka akan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Karena mereka terlalu ganas dan tidak dapat dihentikan meskipun telah dilarang berulang kali, mereka akhirnya diserang oleh pasukan gabungan dari banyak kosmos besar dunia bawah dan hampir punah. Hanya beberapa orang yang berhasil lolos. Mereka ingin mencari perlindungan di alam yang tetapi ditolak oleh alam yang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengembara ke dalam kekacauan dan bergabung dengan Sekte Peleburan Biru. Tentu saja, tidak semua anggota Sekte Pemurnian Azure itu jahat. Ada juga beberapa yang menjadi buronan di dua dunia karena alasan khusus. Pada akhirnya, mereka terpaksa mengembara ke dalam kekacauan dan bergabung dengan Sekte Pemurnian Azure. Misalnya, ketua sekte kita menciptakan Sekte Pemurnian Azure karena dia menyinggung ras Changtian dan tidak punya tempat untuk dituju. Qitong menjelaskan. Oh, kalau begitu mengapa kalian saling membunuh? Lu Ming tiba-tiba merasa penasaran. Jelas, Sekte Peleburan Biru ini adalah sekte yang independen dari ranah Yin dan Yang dan telah hanyut dalam kekacauan. Ceritanya panjang, jadi aku akan mempersingkatnya. Sekte Pemurnian Biru sekarang terbagi menjadi beberapa faksi. Kami berdua termasuk dalam faksi Master Sekte. Master Sekte menyinggung ras Langit Biru dan dikutuk oleh ras Langit Biru. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah disiksa oleh ras Langit Biru. Awalnya dia memiliki basis kultivasi Raja Abadi 9 transformasi, tetapi dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Adapun Master Klan asal jahat, dia adalah wakil Master Sekte dari Sekte Pemurnian Biru. Dia selalu ambisius dan ingin menggantikan Master Sekte dan mengambil alih Sekte Pemurnian Biru. Aku tidak berani bertindak gegabah. Kali ini, ketua sekte menemukan dari sebuah buku kuno bahwa mungkin ada obat abadi di tempat ini. Namanya adalah teratai abadi penekan kutukan, dan itu dapat membantu ketua sekte menekan kutukannya. Jadi, dia mengirim kami ke sini untuk mencarinya. Namun, kami tidak menyangka akan ditemukan oleh klan asal jahat. Jelas bahwa mereka ingin membunuh kami sehingga ketua sekte tidak dapat memperoleh teratai abadi penekan kutukan. Qitong menjelaskan. Bab 5535 membawa orang maju. Setelah penjelasan Qitong, Lu Ming mendapat gambaran umum. Pemimpin sekte dari Sekte Pemurnian Biru telah mengetahui dari catatan kuno bahwa mungkin ada teratai abadi penekan kutukan di sini, jadi dia telah mengirim Qitong dan yang lainnya untuk mencarinya secara rahasia. Namun, klan asal jahat telah mengetahuinya. Kepala klan asal jahat mendambakan posisi Master Sekte Peleburan Biru. Bagaimana mungkin dia membiarkan Qitong dan yang lainnya memperoleh teratai abadi penekan kutukan? Oleh karena itu, dia mengirim Esa dan yang lainnya untuk membunuh Qitong dan yang lainnya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Lu Ming. Esa dan yang lainnya memiliki metode kultivasi khusus. Mereka dapat melihat bahwa Lu Ming luar biasa dan ingin melahapnya untuk berkultivasi. Adik kecil, bagaimana aku harus memanggilmu? Qitong bertanya. Saya Lu Ming. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Saudara Lu Ming, kami punya permintaan yang lancang. Sebelumnya, kami melihat bahwa Anda tampaknya tidak takut dengan medan di sini, dan medan di sini tidak akan menyerang Anda. Bisakah Anda membawa kami melewati area ini dan membantu kami mendapatkan teratai abadi penekan kutukan? Kata Qitong, aku akan membantumu melewati daerah ini dan mendapatkan lotus abadi penekan kutukan. Lu Ming ragu-ragu. Sebelumnya, meskipun Qitong dan yang lainnya telah membantunya menghadapi Esa dan yang lainnya, mereka tidak secara khusus membantu Lu Ming. Ada permusuhan di antara mereka sejak awal. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri dan membalas dendam. Lu Ming tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan pihak lain itu benar. Bagaimanapun juga, dia harus waspada. Saudara Lu Ming, sejujurnya, kita mungkin tidak punya banyak waktu.
Sebelum perang antara dunia Yin dan Yang pecah, kita tidak berani memasuki medan perang tingkat abadi. Sekarang karena tidak ada seorang pun di medan perang tingkat abadi, kita berani masuk, tetapi itu juga berisiko. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika kita ditemukan oleh para ahli dunia Yin dan Yang. Chitong berkata dengan tulus. Lu Ming dapat dengan mudah memahami ini. Orang-orang dari Sekte Peleburan Biru hampir semuanya adalah eksistensi yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia Yin dan Yang. Bahkan ada beberapa orang yang sangat jahat, atau beberapa yang telah menyinggung ras surga. Orang-orang ini biasanya bersembunyi di tengah kekacauan, tetapi begitu mereka memasuki medan perang tingkat abadi dan ditemukan oleh para ahli alam Yin dan Yang, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar. Mereka pasti akan mengirim para ahli untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Jadi wajar saja jika mereka tidak berani datang ke medan perang tingkat abadi. Melihat Lu Ming masih tidak menjawab, Chitong menggertakkan giginya dan melanjutkan, Saudara Lu Ming, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkan teratai abadi penekan kutukan secara cuma-cuma. Kamu dapat menggunakan ramuan abadi sebagai hadiah. Obat yang abadi. Mata Lu Ming berbinar. Geng putih dan geng yang membayar jasa mereka adalah dua hal yang berbeda. Lu Ming tergoda untuk memberinya ramuan abadi sebagai hadiah. Selain itu, pemimpin sekte kami menderita kutukan ras Empirean. Begitu dia mendapatkan lotus abadi penekan kutukan, gejalanya akan berkurang. Itu adalah bantuan yang besar. Seluruh sekte Peleburan Biru berutang budi padamu. Jika sesuatu terjadi pada saudara Lu Ming di masa depan, kami tidak akan berspekulasi. Chitong melanjutkan. Kali ini, Lu Ming benar-benar tergoda. Master Sekte dari Sekte Peleburan Biru adalah seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi, sebuah eksistensi di puncak alam Raja Abadi. Di lautan semesta, level seperti itu dianggap sebagai ahli teratas, sosok di puncak piramida. Bantuan dari makhluk sekuat itu akan bermanfaat baginya dan juga alam semesta purba. Hal lainnya adalah bahwa pemimpin sekte dari Sekte Pemurnian Biru tampaknya memiliki permusuhan besar dengan ras Langit Biru. Membantu pemimpin sekte sama saja dengan membantu Sekte Pemurnian Biru untuk membuat musuh yang kuat. Dari petunjuk yang ditinggalkan oleh para ahli senior di alam semesta purba, dia mungkin berada di pihak yang berlawanan dengan suku Changtian di masa depan. Oleh karena itu, akan baik baginya untuk membantu suku Changtian membuat musuh yang kuat. Mendengar hal itu, Lu Ming pun mengambil keputusan. Baiklah, karena saudara Chitong begitu tulus, aku akan menyetujui syaratmu. Kata Lu Ming. Baiklah. Terima kasih, Saudara Lu Ming. Keduanya sangat gembira. Saudara Chitong, jangan terlalu senang dulu. Meskipun medan tidak akan menyerangku, akulah satu-satunya yang bergerak. Jika aku membawa orang lain bersamaku, aku tidak dapat menjamin bahwa medan tidak akan menyerangku. Lu Ming berkata, dia tidak yakin akan hal ini. Akan tetapi, dia masih memiliki keyakinan dalam hatinya, karena Qiu-Qiu mengikutinya dan tidak diserang. Kakak Lu, cobalah saja. Kalau memang tidak berhasil, kita harus memikirkan cara lain. Kata Chitong. Baiklah, tapi kalian berdua harus menungguku beberapa hari. Lu Ming berkata, dia belum memurnikan Esa dan sisanya di dalam kuali abadi tertingginya. Hanya beberapa hari. Saudara Lu Ming, silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Kata Chitong. Lu Ming mengangguk dan terbang ke suatu medan. Dia mengeluarkan kuali abadi tertinggi dan mulai memurnikannya. Memasuki medan itu adalah yang paling aman. Dia tidak akan mudah mempercayai Chitong dan dua orang lainnya. Jika dia diserang saat memurnikan Esa dan yang lainnya, dia akan mendapat masalah. Itu masih pepatah yang sama, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Nak, leluhur kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah Raja Abadi dengan 8 transformasi. Dia bisa membunuhmu dengan jentikan jarinya. Kau akan mati dengan menyedihkan. Raungan Esa datang dari kuali abadi agung-agung. Klang-klang-klang. Lu Ming memukul kuali abadi tertinggi dengan telapak tangannya. Kekuatan abadi yang bergulung disuntikkan ke dalam kuali abadi tertinggi, mendesak kekuatannya dengan sekuat tenaga. Gelombang api yang mengerikan menyebar dan menyelimuti mayat dan jiwa abadi Esa yang hancur. Kekuatan pemurnian meningkat tajam. Seketika, terdengar suara gemuruh yang menyayat hati dari kuali abadi agung. Selain Esa, ada orang lain. Mereka berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Tubuh abadi dan jiwa abadi mereka telah terkoyak,
sehingga kekuatan yang dapat mereka kerahkan terbatas. Bagaimana mereka bisa lolos? Waktu berlalu. Setelah sehari, tidak ada lagi gerakan dari kuali abadi tertinggi. 3 hari kemudian, keinginan spiritual Esa dan yang lainnya musnah sepenuhnya. Itu sama saja dengan kejatuhan total. Tentu saja tidak mudah untuk memurnikan saripati daging dan darah mereka menjadi darah abadi yang dapat digunakan. Ada banyak zat dalam tubuh ahli Dao abadi yang berbahaya bagi mereka yang berada di bawah alam abadi sejati. Butuh waktu lama untuk memurnikannya sepenuhnya menjadi darah abadi murni. Lu Ming menyimpan kuali abadi yang dihormati dan terbang ke Citong dan pria lainnya. Kalian berdua, bersiap untuk berangkat. Mari kita coba. Lu Ming berkata. Dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan 2 semburan energi abadi, yang menyelimuti Citong dan pria lainnya. Energi surgawi ini memiliki auranya, jadi dia bertanya-tanya apakah itu dapat menghindari serangan medan. Lalu, mereka bertiga perlahan mendekati medan itu. Mereka tidak bergerak cepat, terutama karena mereka tidak berani bergerak terlalu cepat. Citong dan 2 orang lainnya dalam keadaan siaga penuh dan siap mundur kapan saja. Jika mereka diserang oleh medan, mereka akan mundur pada saat pertama. Namun, saat mereka perlahan mendekat, medan tersebut tidak menyerang mereka, meskipun ada beberapa pergerakan. 1000 meter, 100 meter. Pada akhirnya, mereka melangkah ke medan ini dan tidak diserang. Itu sukses. Keduanya sangat gembira. Kemudian, mereka meninggalkan medan itu dan menuju lebih dalam. Setelah itu, mereka mencoba beberapa medan secara berurutan. Mereka tidak diserang, dan akhirnya menjadi berani. Mereka meningkatkan kecepatan mereka. Semakin dalam seseorang masuk ke area ini, semakin mengerikan medannya, dan kecepatan gerakannya semakin cepat. Jika ada orang lain yang masuk, mereka akan diserang jika mereka tidak berhati-hati. Bahkan jika itu adalah Raja Abadi biasa, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Kata, bab 5536, banyak obat surgawi. 7 hari kemudian, Lu Ming dan yang lainnya melewati daerah itu dan tiba di lembah pegunungan. Tempat ini benar-benar sunyi, tanpa medan atau formasi apapun. Ada sebuah danau kecil di cekungan gunung, dan wangi harum tercium dari danau itu. Teratai. Lu Ming melihat ke sekeliling dan melihat banyak bunga teratai yang ditanam di danau. Aroma bunga teratai tersebut berasal dari bunga-bunga tersebut. Ramuan-ramuan suci tingkat asal, ramuan-ramuan semi-suci, dan obat surgawi. Lu Ming bergumam. Pandangannya tertuju pada bunga teratai emas di tengah danau. Teratai abadi yang penuh kutukan. Itu benar-benar teratai abadi yang penuh kutukan. Citong menatap teratai emas dengan penuh kegembiraan. Dengan lotus abadi yang mampu menekan kutukan, kutukan master sekte mereka akhirnya dapat ditekan sementara. Kalau tidak, seiring berjalannya waktu, kutukan guru sekte mereka akan semakin kuat, dan akan segera mustahil untuk menekannya. Dengan lotus abadi penekan kutukan, setidaknya dia bisa menekannya untuk sementara. Jika tidak, bahkan suku asal jahat pun tidak akan mampu menekan mereka. Saudara Lu Ming, saya pernah berkata sebelumnya bahwa saya akan memberikan Anda ramuan abadi sebagai kompensasi ketika saya menemukan teratai abadi penekan kutukan. Pohon abadi api ini adalah untuk Anda. Pohon merah menyala kecil muncul di tangan Citong. Ajaibnya, ada orang kecil duduk di dahan pohon. Matanya tertutup, dan dia tampak sangat hidup. Lu Ming menyimpannya tanpa keraguan. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Jika dia tidak membawa Citong dan yang lainnya, lotus abadi penekan kutukan akan menjadi miliknya. Sekarang, yang terjadi hanyalah pertukaran barang. Lagi pula, meskipun dia sudah menggunakan obat abadi untuk bertransformasi sekali, obat itu tidak akan berpengaruh apa-apa meskipun dia menggunakan obat abadi lainnya. Tidak peduli jenis obat abadi apapun itu, asalkan digunakan untuk transformasi sekali, efek penggunaan obat abadi lagi setelahnya tidak akan terlalu besar. Tetapi itu tidak berarti bahwa obat surgawi itu tidak ada gunanya. Meskipun cairan obat dari obat abadi tidak dapat membantu seseorang berevolusi, ia tetap dapat memelihara tubuh abadi dan jiwa abadi. Ia bahkan dapat memperkuat makna mendalam seseorang dan meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Lagi pula, meskipun dia tidak membutuhkannya, orang lain membutuhkannya. Untuk hal-hal seperti pengobatan abadi, semakin banyak semakin baik. Saudara Lu Ming, kami hanya menginginkan teratai abadi penekan kutukan ini.
Anda dapat memiliki semua ramuan semi-abadi dan ramuan surgawi tingkat asal lainnya. Citong takut Lu Ming tidak akan senang dan menjelaskan lebih lanjut. Lu Ming mengangguk pelan. Dia bergegas keluar dan mulai memetik tanaman herbal. Kota abadi tertinggi sangat besar dan memiliki gunung serta danau. Bunga teratai dengan aroma obat yang kuat terbang ke kota abadi tertinggi dan mendarat di salah satu danau. Diri masa depan memasuki kota abadi tertinggi dan menuangkan air mata air abadi ke dalam danau. Ia meneteskan beberapa tetes darah abadi agar bunga teratai dapat tumbuh lebih baik. Citong pun terbang keluar dan memetik teratai abadi yang terkena kutukan, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, semua bunga teratai di danau itu pun dipetik. Kalian berdua, ayo kita pergi, kata Lu Ming. Kalau begitu, aku harus menyusahkan saudara Lu Ming untuk mengantar kita keluar. Citong berkata dengan sopan. Setelah itu, Lu Ming membawa Citong dan dua orang lainnya melewati area tersebut dan meninggalkan tempat itu. Saudara Lu Ming, kami berutang budi padamu. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan di masa depan, kami tidak akan menundanya. Selamat tinggal. Citong menangkupkan tinjunya dan pergi bersama orang lainnya. Setelah Citong dan pria lainnya pergi, sosok Lu Ming melintas dan dia kembali ke daerah itu dengan medannya. Dia kemudian menuju lebih dalam dan segera kembali ke danau. Namun, ia tidak berhenti. Ia menyeberangi danau dan terus menjelajah lebih dalam. Tak lama kemudian, ia menemukan layar cahaya di depannya. Dia telah menyadari kelainan itu saat dia datang ke sini sebelumnya. Dia menduga bahwa Citong dan rekannya juga telah menemukannya. Namun, tujuan utama mereka adalah Lotus Abadi penekan kutukan. Mereka terburu-buru untuk membawa Lotus kembali, jadi mereka tidak menyebutkan datang untuk memeriksanya. Terlebih lagi, mereka menduga ada lebih banyak harta karun di dalamnya. Namun, mereka tahu bahwa Lu Ming juga telah menemukannya. Bagaimanapun, Lu Ming telah membawa mereka ke sini. Tentu saja, mereka tidak bisa berkata banyak. Mereka pura-pura tidak tahu dan pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan pedang tempur senjata semi-abadi terbang menuju layar cahaya. Namun, dengan suara dentang, senjata semi-abadi itu diblokir. Lu Ming meningkatkan kekuatannya untuk mengendalikan senjata semi-abadi itu, tetapi tetap saja tidak berguna. Senjata itu terhalang. Saya akan mencobanya dengan ki dan darah saya. Dengan jentikan jari Lu Ming, gumpalan ki dan darah terbang keluar dan melilit senjata semi-abadi itu, terus terbang menuju layar cahaya. Kali ini, tirai cahaya itu beriak dan hampir membiarkan prajurit yang hampir abadi itu terbang masuk, tetapi pada akhirnya tetap menghalanginya. Layar cahaya ini tidak berbahaya. Tampaknya hanya memiliki kemampuan bertahan. Biar saya coba sendiri. Lu Ming berjalan mendekat, mengulurkan telapak tangannya dan menekan layar cahaya. Seketika, Lu Ming merasakan suatu kekuatan dahsyat memantul kembali ke tangannya, hampir membuatnya terlempar. Dia mengaduk ki dan darahnya, dan situasinya menjadi sedikit lebih baik. Namun, masih ada kekuatan yang mencegahnya masuk. Pada saat ini, genangan darah mulai bersinar lagi, memancarkan aura khusus. Lu Ming melewati layar cahaya dalam sekejap. Itu karena genangan darah itu lagi. Apa yang terjadi? Apakah karena garis keturunan manusia? Ini adalah tanah rahasia klan King Tian, dan garis keturunan suku manusia di tanah yang tidak ternoda hampir sama dengan klan King Tian. Apakah itu berarti suku manusia adalah klan King Tian? Garis keturunan saya dianggap lebih rendah di antara ras manusia. Oleh karena itu, meskipun ada pengaruhnya tidak besar. Genangan darah itu hanya efektif karena merupakan garis keturunan manusia murni. Pikiran Lu Ming melayang dan imajinasinya menjadi liar. Dia memikirkan medan khusus dari sebelumnya. Awalnya, ia memiliki kecenderungan untuk menyerangnya, tetapi setelah ia mengaduk ki dan darahnya, keadaannya menjadi lebih baik. Setelah genangan darah itu bersinar, medan itu tidak lagi menyerangnya. Layar cahaya tadi sama saja. Lu Ming memusatkan pikirannya dan menatap ke depan. Kemudian, mulutnya terbuka lebar. Apa yang terlihat adalah sebuah bukit. Tumbuhan tumbuh subur dan bau obat menyengat di hidung. Benar saja, di balik layar cahaya itu ada dunia yang luas, dan dunia ini dipenuhi dengan sejumlah besar tanaman obat. Lu Ming melihat banyak tanaman herbal tumbuh berkelompok. Itu adalah ramuan-ramuan surgawi bermutu tinggi dan ramuan-ramuan semi-abadi. Hanya dengan sekali pandang,
dia menemukan ratusan ramuan obat abadi dan ramuan obat mujarab bermutu tinggi. Dan ini belum semuanya, ini hanya sebagian. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar auman harimau. Lu Ming melihat seekor harimau putih melangkah di udara dengan aura yang mengagumkan, seolah-olah seorang kaisar sedang berpatroli di pegunungan dan sungai. Lalu, sambil berteriak, burung abadi yang menyerupai burung phoenix itu mengembangkan sayapnya dan melesat melintasi kehampaan, menghilang di cakrawala. Setelah itu, Lu Ming menemukan seorang wanita cantik tengah memainkan sitar di dekat mata air. Napas Lu Ming menjadi cepat, bukan karena dia melihat seorang wanita cantik. Hanya saja itu semua adalah pengobatan surgawi. Harimau putih itu, burung suci itu, dan wanita cantik itu semuanya adalah tanaman obat suci. Mereka semua bertransformasi dari tanaman obat suci. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Dia melihat 3 tanaman herbal abadi sekaligus. Apakah masih ada lagi? Inilah perkebunan herbal sejati milik ras langit Azure. Pada saat yang sama, si harimau putih dan wanita cantik itu juga memperhatikan Lu Ming. Ekspresi mereka berubah, dan dengan desiran, mereka terbang ke kejauhan. Bab 5537, Aku dari Ras Surga. Kedua tanaman obat abadi itu langsung lari begitu melihat Lu Ming. Lu Ming merasa cemas. Ia mengeluarkan kitab suci semesta yang tak terhitung jumlahnya dan segera mengejar mereka. Pertama-tama ia mengarahkan pandangannya pada harimau putih. Dengan sekali genggaman tangannya, ia menutupi langit dan matahari, meliputi radius ribuan mil, menjebak harimau putih di dalamnya. Mengaum. Harimau putih meraung dan melancarkan serangan. Namun, meskipun tingkat kultivasi tanaman obat abadi itu tinggi, kekuatannya lemah. Dulu ketika Lu Ming berada di tahap semi-abadi, dia tidak takut pada tanaman obat abadi. Dengan kekuatannya saat ini, jarak antara dirinya dan tanaman obat abadi itu bahkan lebih besar. Cakar itu tidak berhenti. Ia mencengkeram harimau putih di tangannya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku adalah obat surgawi dari ras langit biru. Kau tahu ras langit biru, kan? Mereka adalah penguasa medan perang tingkat abadi. Harimau putih berbicara dalam bahasa manusia dan meraung, mengancam Lu Ming. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming meraih harimau putih dan menaruhnya di depannya. Dia mengamatinya dengan saksama. Kamu, keberadaanmu, kamu juga dari ras King Tian. Mengapa garis keturunannya begitu tipis? Harimau putih menatap Lu Ming dari dekat dan terkejut. Mari kita masuk ke harta karun antariksa saya terlebih dahulu. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Lu Ming melambaikan tangannya dan membawa harimau putih ke kota abadi tertinggi. Pada saat ini, ramuan-ramuan dewa tingkat asal terbaik dan ramuan-ramuan kuasi abadi di tanah juga berhamburan ke segala arah. Lu Ming melambaikan tangannya dan energi abadinya berubah menjadi jaring besar yang menutupi seluruh area. Jaring itu menangkap ratusan herba suci tingkat asal dan herba semi-abadi dalam sekejap, lalu menyimpannya di kota abadi tertinggi. Lu Ming sangat gembira. Ada ratusan ramuan dewa tingkat sumber dan ramuan dewa semu. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Dahulu kala, tanah terlarang di tanah yang murni telah kehilangan beberapa ramuan suci bermutu tinggi, dan semuanya patah hati. Orang bisa melihat betapa berharganya mereka. Tempat ini jelas bukan perkebunan herbal biasa milik ras langit biru. Tempat ini kemungkinan besar adalah perkebunan herbal yang sangat penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak herbal surgawi kelas asal dan herbal semi-abadi yang bermutu tinggi? Bahkan 100 kosmos agung teratas di alam yang mungkin tidak akan mampu menghasilkan jumlah sebesar itu kecuali mereka merupakan kosmos agung yang teratas. Setelah mengumpulkan ratusan ramuan dewa tingkat sumber terbaik dan ramuan kuasi dewa, Lu Ming mengejar ramuan dewa yang telah berubah wujud menjadi seorang wanita cantik. Namun, Lu Ming belum pergi jauh ketika dia melihat wanita cantik itu berdiri di udara. Dia tersenyum pada Lu Ming seolah-olah dia sedang menunggunya. Kau tidak mencalonkan diri lagi? Lu Ming bertanya karena penasaran. Tempat ini dikelilingi oleh 4 penghalang. Tidak ada cara bagi kita untuk melarikan diri, dan kau benar-benar abadi. Ada area terbatas di sini, jadi aku tidak bisa melarikan diri. Karena aku tidak bisa melarikan diri, lalu mengapa aku harus melarikan diri? Aku mungkin juga bergabung denganmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu,
tetapi tolong jangan sakiti aku atau tanaman herbal lainnya. Wanita cantik itu tersenyum. Bagaimana wujud aslimu? Lu Ming bertanya. Tanda-tanda bersinar di matanya. Dia bisa tahu sekilas bahwa wujud asli wanita cantik itu adalah ginseng putih seperti giok. Wujud asliku adalah ginseng abadi giok putih. Wanita cantik itu menjawab dengan jujur. Berapa banyak ramuan abadi yang ada? Berapa banyak ramuan semi-abadi dan ramuan dewa tingkat asal terbaik yang ada? Lu Ming bertanya-tanya. Dulunya ada 5 ramuan abadi, tetapi setelah orang-orang ras langit biru pergi, 2 ramuan semi-abadi berevolusi menjadi ramuan abadi, jadi di sini ada 7. Sedangkan untuk ramuan dewa asal tingkat atas dan ramuan semi-abadi, jumlahnya seharusnya lebih dari 1000. Kata ginseng abadi berbulu putih. Napas Lu Ming menjadi cepat lagi. 7 ramuan abadi, ribuan ramuan dewa tingkat asal terbaik dan ramuan semi-abadi. Lu Ming sedang kesurupan. Saya kaya. Hanya ada 3 kata yang tersisa di benaknya. Setelah beberapa lama, Lu Ming menjadi tenang. Kau ditempatkan di sini oleh ras langit biru. Lu Ming bertanya lagi. Ya, tetapi orang-orang dari ras langit biru sudah lama tidak ke sini. Apakah ada yang terjadi? Ginseng abadi White Feather bertanya. Bagaimanapun, itu adalah ramuan abadi dengan kecerdasan luar biasa, jadi ia sudah menebak sesuatu. Ras langit biru telah menghilang selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Kata Lu Ming. Hancur. Itu salah satu dari 3 klan langit besar. Siapa yang punya kekuatan untuk menghancurkan klan langit biru? Ginseng abadi giok putih itu sangat terkejut, tetapi setelah beberapa saat, ia tersenyum. Kau jelas-jelas dari ras langit biru, dan kau mengatakan bahwa ras langit biru telah dimusnahkan. Meskipun garis keturunanmu tipis, aku tidak salah. Kau masih ingin berbohong padaku. Apakah kamu yakin aku dari ras langit biru? Lu Ming bertanya. Saya telah berurusan dengan klan langit cerah selama bertahun-tahun, dan saya tidak mungkin salah. Garis keturunan kalian hampir sama. Anda bahkan tidak tahu ras mana yang Anda miliki. Ginseng abadi giok putih itu penasaran. Tentu saja aku tahu. Aku berasal dari ras manusia. Aku akan memberitahumu. Ras langit biru dihancurkan oleh pasukan gabungan ras langit luas dan ras langit kuning. Lu Ming cemberut dan melanjutkan. Langit dan bumi telah bergandengan tangan. Aku mengerti. Ginseng abadi giok putih mengangguk. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang ras langit biru, ras langit kuning, dan ras langit biru? Ceritakan secara rinci seperti apa dunia saat itu. Lu Ming bertanya. Dia tidak terburu-buru untuk menangkap tanaman obat abadi dan tanaman obat semi-abadi lainnya. Lagi pula, tanaman obat ini tidak bisa lepas dari tempat ini. Itu seperti menangkap kura-kura dalam toples. Tidak ada yang terburu-buru. Saat itu, 3 ras di langit adalah ras terkuat di dunia. Konon, ras langit biru lahir di tanah ciptaan dan mendominasinya. Ras langit kuning dan ras langit biru lahir di lautan alam semesta yin yang dan menguasainya. Ketiga ras itu sangat kuat. Meskipun ada alam semesta lain dan ras lain, mereka sangat lemah. Mereka bahkan tidak memiliki keabadian sejati. Itu saja yang saya tahu. Sejak dulu hingga sekarang, pohon ini sudah ditanam di sini. Kata ginseng abadi giok putih. Klan langit biru memang lahir di medan perang tingkat abadi. Apakah itu sumber kekuatan itu? Juga, pada saat itu, alam semesta lain bahkan tidak memiliki makhluk abadi sejati. Sepertinya itu sudah lama sekali. Berbagai macam pikiran berkecamuk dalam benak Lu Ming. Ia memilah-milah garis waktu berdasarkan informasi yang telah diperolehnya. Tanah penciptaan, yang juga merupakan medan pertempuran tingkat abadi, merupakan rumah bagi ras-ras kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa-masa awal. Pada saat itu, samudra alam semesta yin yang dan ras langit belum ada. Di belakang mereka, makhluk hidup di medan perang tingkat abadi tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan menghilang. Hampir semuanya musnah. Setelah itu, lautan alam semesta yin yang, langit biru, dan langit kuning muncul dalam kekacauan. Era yang disebutkan oleh ginseng abadi giok putih seharusnya adalah era ketika 3 ras surgawi muncul belum lama ini dan ras lainnya belum berkembang. Oleh karena itu, tidak ada kosmos besar yang mengetahui tentang ras langit biru sekarang. Karena pada saat itu, alam semesta lain sangat lemah dan bahkan tidak memiliki makhluk abadi sejati.
Mereka mungkin tidak tahu apapun tentang tiga ras langit besar. Jejak ras langit biru di medan perang tingkat abadi hampir musnah. Jika Lu Ming tidak menemukan gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi ras langit biru secara kebetulan, dia tidak akan tahu bahwa ras yang kuat pernah ada di masa lalu. Lalu, apa hubungan antara ras manusia dan ras langit biru? Mungkinkah ras manusia benar-benar merupakan keturunan ras King Tian? Ekspresi Lu Ming serius. Bisakah kau membawaku ke pengobatan surgawi yang lain? Kata Lu Ming. Tentu saja bisa. Selain itu, ada tempat yang sangat istimewa di daerah ini. Aku bisa membawamu ke sana saat aku menemukan semua tanaman herbal abadi. Kata ginseng abadi giok putih. Bab 5538, Cairan Obat yang Mengerikan. Ginseng abadi giok putih melangkah di udara dan membawa Lu Ming ke satu arah. Di padang rumput, Lu Ming melihat seekor kambing seputih salju berjalan-jalan dengan anggun. Setelah melihat Lu Ming, kambing seputih salju itu berbalik dan berlari, tetapi Lu Ming menangkapnya dengan satu cakarnya. Lu Ming terlalu malas untuk bicara omong kosong. Dia langsung menahan mereka di kota abadi tertinggi dan menaklukkan mereka satu persatu. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan burung abadi yang tampak seperti burung phoenix. Itu adalah burung yang dilihat Lu Ming pertama kali. Itu juga merupakan ramuan abadi yang disimpan Lu Ming. Kemudian, ramuan abadi, ramuan dewa tingkat asal, dan ramuan semi-abadi disimpan oleh Lu Ming di kota abadi tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh ginseng abadi giok putih, total ada 7 ramuan abadi. Sedangkan untuk ramuan dewa tingkat asal dan ramuan semi-abadi, jumlahnya lebih dari 1.100. Bahkan ada lebih banyak lagi herba tingkat rendah yang tidak tahu cara tumbuh. Kali ini, panennya benar-benar tak terbayangkan besarnya. Baginya, meskipun tidak banyak gunanya, itu pasti akan menghasilkan efek yang menakjubkan ketika dia membawanya kembali ke alam liar. Baiyu, di mana tempat khusus yang kamu sebutkan? Bawa aku ke sana. Lu Ming bertanya tentang ginseng abadi giok putih dan memberinya nama, giok putih. Di bagian terdalam kebun herbal. Ikuti aku, kata ginseng abadi giok putih sambil memimpin jalan. Mereka masuk jauh ke dalam kebun herbal. Lu Ming bahkan bisa mendengar suara gemuruh. Itu adalah lautan tak terbatas di kedalaman medan perang tingkat abadi. Kebun herbal ini dekat dengan lautan tak berbatas, dan kedalaman kebun herbal itu hampir terhubung dengan lautan tak berbatas. Kemudian, Lu Ming melihat pemandangan yang mengejutkan. Itu adalah panggung batu, tidak besar, lebarnya 3 meter dan tingginya 2 meter. Dengan platform batu sebagai intinya, benda-benda seperti tentakel menjulur keluar. Faktanya, jika diperhatikan dengan ama, tentakel-tentakel tersebut ditutupi dengan rune, sehingga membentuk suatu formasi. Sepertiga tentakelnya menjulur ke arah kebun herbal, sementara 2/3 sisanya menjulur jauh ke dalam kebun herbal, mencapai tanah. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Lu Ming menduga bahwa 2/3 tentakel itu mungkin meluas hingga ke lautan tak berujung. Pada saat yang sama, ada bola cairan keemasan di atas panggung batu, yang memancarkan aroma obat yang sangat kuat. Tampaknya itu adalah cairan obat yang sangat murni. Cairan emas di atas panggung batu itu adalah cairan obat. Itu cairan obatmu? Lu Ming bertanya. Bisa dibilang begitu. Ginseng abadi giok putih mengangguk dan berkata, ramuan abadi dan ramuan semi-abadi kami, ditanam, di sini. Klan Langit Biru memberi kami tugas. Sesekali, kami harus memeras setetes cairan dari setiap ramuan abadi atau ramuan semi-abadi dan menaruhnya di atas panggung batu. Hanya dengan melakukan ini, kita mungkin bisa memperoleh kebebasan. Selama bertahun-tahun, kita selalu mematuhi perjanjian itu. Penjelasan tentang ginseng abadi giok putih. Kalau begitu, bola cairan emas itu adalah kondensasi dari cairan obat yang tak terhitung jumlahnya. Mata Lu Ming terasa terbakar. Tidak seorang pun tahu sudah berapa lama klan Langit Biru berdiri. Selama bertahun-tahun, tanaman herbal abadi dan tanaman herbal semi-abadi di kebun herbal telah mengeluarkan cairannya sendiri. Akan jadi apa? Itu sama sekali bukan cairan obat biasa, kan? Itu belum semuanya. Tentakel-tentakel itu sebenarnya dapat membentuk susunan yang sangat besar. Sebagian darinya meluas ke lautan luas, dan sebagian lagi meluas ke kebun tanaman obat. Dengan formasi ini, kita akan mampu menyerap kekuatan samudera yang tak terbatas secara terus-menerus.
Sebagian akan diinfus ke dalam cairan obat, sedangkan sisanya akan disebarkan ke kebun herbal, mengisinya dengan energi dan memungkinkan kita untuk tumbuh lebih baik. Penjelasan tentang ginseng abadi giok putih. Sungguh hebat. Pil surgawi macam apa yang akan dibuat oleh ras langit biru? Lu Ming menjilat bibirnya. Ras langit biru sama terkenalnya dengan langit biru dan langit kuning, jadi mungkin saja mereka mempunyai beberapa cara yang luar biasa. Cairan kemasan itu luar biasa. Ia telah mengumpulkan cairan obat yang tak terhitung jumlahnya dan menggabungkannya dengan energi dari lautan yang tak terbatas. Apa efek yang dapat ditimbulkannya? Lu Ming mendekat perlahan. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia akhirnya melangkah ke panggung batu. Seketika, aroma obat yang kuat menyerbu hidungnya. Gelombang energi yang tak tertandingi kuatnya meresap ke dalam pori-porinya. Otot-otot Lu Ming menggeliat di sekujur tubuhnya. Ia merasa sangat nyaman hingga hampir berteriak. Menakjubkan, menakjubkan. Apakah saya bisa berubah setelah menyerap cairan ini? Mata Lu Ming terasa terbakar. Meskipun dia pernah menggunakan obat abadi sebelumnya, obat itu tidak terlalu manjur padanya. Namun, cairan ini bukan cairan biasa. Cairan ini terbentuk dari perpaduan cairan obat yang tak terhitung jumlahnya dan energi misterius dari lautan yang tak berujung. Cairan ini telah lama mengalami perubahan kualitatif dan tidak dapat lagi diukur dengan cairan obat abadi biasa. Intuisi Lu Ming mengatakan kepadanya bahwa menyerap cairan ini akan membantunya berubah. Ras langit azure mungkin membuat benda ini untuk membantu transformasi. Baiyu, kau boleh masuk ke harta karun antariksaku terlebih dulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan giok putih itu ke dalam kota abadi tertinggi. Kemudian dia memfokuskan perhatiannya pada cairan emas itu. Lu Ming mengedarkan energi abadinya dan dengan hati-hati mengambil setetes cairan emas dari bola cairan dan menelannya. Ledakan. Setetes cairan emas meledak di tubuh Lu Ming, berubah menjadi energi yang sangat murni yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh abadi dan jiwa abadinya sedang dipelihara dan diperkuat. Bahkan kekuatan Upanishad dalam tubuhnya dipelihara dan diperkuat dengan cepat. 1 jam kemudian, tetesan cairan obat itu berhasil dimurnikan sepenuhnya tanpa masalah. Cairan emas ini benar-benar berbeda dari cairan obat abadi biasa. Cairan ini telah menghasilkan semacam perubahan kualitatif dan sangat membantu bagi para abadi sejati. Tidak hanya dapat memperkuat tubuh abadi dan jiwa abadi, tetapi juga dapat memperkuat kekuatan Upanishad. Sungguh luar biasa. Dengan kilatan cahaya, ketiga tubuh itu terpisah. Sebelumnya, Lu Ming hanya membiarkan tubuhnya saat ini mencobanya. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia akan mengolah ketiga tubuh itu secara bersamaan. Masing-masing ketiga tubuh itu mengambil 3 tetes cairan emas dan menelannya, memulai pemurnian. Dan EBSCP, niat di tubuhnya menguat dengan cepat. Awalnya, dia baru saja menerobos ke alam abadi sejati bentuk kedua, dan masing-masing tubuhnya mengandung 36 kekuatan pamungkas. Dia harus terus mengolah dan memperkuat kekuatan pamungkas di tubuhnya hingga mencapai batas tubuh abadi dan jiwa abadinya. Baru setelah itu dia dapat mempertimbangkan untuk bertransformasi. Awalnya, hal itu akan memakan waktu yang lama, tetapi sekarang, waktu itu berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan. Setengah bulan kemudian, Lu Ming telah memurnikan sekitar 1/10 cairan obat dan dia merasa telah mencapai batasnya. Dia bisa mencoba untuk berubah sekarang. Saat cairan obat itu memasuki tubuhnya, tubuh abadi Lu Ming memancarkan cahaya yang menyilaukan, lebih mendominasi daripada saat dia meminum cairan kacau itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhasil menangkap kesempatan untuk berubah. Ledakan. Tubuhnya meledak menjadi partikel-partikel terkecil, dan pada saat berikutnya, ia mulai terbentuk kembali. Aura yang lebih mengerikan terpancar. Transformasinya sukses, dan itu adalah ketiganya sekaligus. Kemudian, segala macam makna mendalam diintegrasikan ke dalam tubuh abadi, jiwa abadi, dan energi abadi. Kali ini, 36 kekuatan Upanishad dipadukan ke dalamnya. Bab 5539, cepat pergi dan undang dia. Ketika ia berhasil menembus alam keabadian sejati bentuk kedua, tubuh Lu Ming telah menyatu dengan 18 kekuatan pamungkas. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam keabadian sejati bentuk ketiga, ia telah menyatu dengan 36 kekuatan pamungkas sekaligus, yang jauh melampaui 3 kekuatan pamungkas lainnya. Ada 72 Ultima Chis di setiap tubuh. Mereka tersebar di seluruh dagingnya,
jiwa abadi, dan energi abadi. Lu Ming merasa bahwa dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 3 bentuk abadi sejati. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu mencapai transformasi ketiga dari alam abadi sejati secepat itu. Lagi pula, dia baru saja menerobos ke transformasi kedua belum lama ini. Orang hanya bisa berkata bahwa cairan emas yang dibuat oleh ras langit biru terlalu menantang surga. Dia merasa bahwa yayasannya sangat kokoh dan tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan karena terobosan yang cepat. Masih banyak cairan emas yang tersisa. Apakah itu cukup bagi saya untuk menerobos ke alam abadi sejati transformasi keempat sekaligus? Lu Ming dipenuhi dengan harapan. 2 hari kemudian, setelah kultivasinya benar-benar stabil, Lu Ming akan terus memurnikan cairan emas. Sementara kultivasi Lu Ming maju pesat, Citong dan 4 makhluk abadi sejati lainnya melewati kekacauan yang luas dan tiba di sebuah benua. Tanah ini berada di tengah kekacauan yang luas. Tanah ini bukan bagian dari lautan alam semesta Yin Yang, juga tidak dekat dengan medan perang tingkat abadi. Tanah ini terapung sendirian di tengah kekacauan. Ini adalah lokasi sekte pemurnian Azure, yang diberi nama benua pemurnian Azure. Citong dan pria lainnya memasuki kedalaman sekte peleburan biru dan memberi penghormatan kepada pemimpin sekte, Yan Heng. Yan Heng adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang tampan. Dapat dilihat bahwa dia pastilah pria yang sangat tampan ketika dia masih muda. Namun, saat ini, Yan Heng sedang duduk bersila di dalam formasi. Dia menggunakan kekuatan formasi untuk menekan sesuatu. Mata Yan Heng berbinar ketika dia melihat Citong dan pria lainnya. Citong, kau sudah kembali. Kenapa hanya kalian berdua? Di mana Long, kau, dan Guan Cheng? Tanyanya. Yan Heng bertanya. Tuan Sekte, Long, kau dan Guan Cheng telah tumbang. Citong menangkupkan tinjunya. Apa yang terjadi? Ekspresi Yan Heng menjadi gelap. Itu, Sa dan yang lainnya dari klan asal jahat. Kami menemukan kebun herbal yang kamu sebutkan, tetapi sebelum kami bisa masuk, kami diserang oleh Sa dan yang lainnya. Long kamu dan Guan Cheng meninggal, dan kami berdua cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun untungnya, Citong menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Ketika Yan Heng mendengar bahwa Citong dan yang lainnya telah memperoleh teratai abadi penekan kutukan, dia sangat gembira. Namun, perhatiannya segera tertarik oleh hal lain. Siapa kamu? Bahwa Lu Ming tidak akan diserang oleh medan di sana dan dapat membawamu ke sana kemari sesuai keinginanmu. Yan Heng bertanya, tampak sangat cemas. Benar sekali. Kalau bukan karena dia, saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan lotus abadi penekan kutukan. Citong menjawab dengan jujur. Itu pasti ras langit biru. Hanya ras langit biru yang bisa datang dan pergi dengan bebas di tanah penting ras langit biru. Aku tidak menyangka masih ada ras langit biru di dunia ini. Yan Heng berkata dengan penuh semangat. Balapan langit biru. Citong dan pria lainnya tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang perlombaan langit biru. Saya memperoleh informasi ini dari sebuah buku kuno. Pada zaman dahulu, ras langit biru sama terkenalnya dengan ras langit biru dan ras langit kuning. Pasti ada hubungan antara ketiga ras langit besar tersebut. Mungkin seseorang dari ras langit biru dapat membantu saya mematahkan kutukan ras langit biru. Yan Heng berkata, suaranya bergetar. Mata Citong dan yang lainnya juga berbinar. Ketua Sekte, maksudmu Lu Ming bisa mematahkan kutukanmu? Citong berkata dengan bersemangat. Aku hanya berspekulasi. Tidak sepenuhnya mustahil jika Lu Ming benar-benar dari klan Langit Biru. Kita harus mengundangnya ke sini. Yan Heng berkata dengan sangat bersemangat. Dan EBSP, dia telah disiksa oleh kutukan ras langit terlalu lama. Dia lebih baik mati daripada hidup. Dia telah menggunakan segala macam cara, tetapi dia tetap tidak bisa mematahkannya. Dia hanya bisa bertahan hidup. Kalau begitu, ayo kita pergi dan undang Lu Ming. Dia mungkin masih ada di kebun herbal. Yang lainnya adalah bentuk keempat keabadian sejati yang disebut Gao Xiang. Tunggu, Citong berkata, pemimpin sekte, terakhir kali Anda mengirim kami untuk mencari teratai abadi terkutuk, kami disergap oleh Esa dan yang lainnya. Pasti ada pengkhianat di sekitar kami. Tindakan kami sangat rahasia. Esa dan yang lainnya tidak mungkin mengetahuinya. Kau benar. Selain kau dan aku, ada orang lain yang tahu tentang apa yang terjadi terakhir kali. Orang itu adalah Duan Kong.
Cahaya dingin melintas di mata Yan Heng. Duan Kong adalah pengawal pribadinya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin Duan Kong menjadi pengkhianat. Panggil Duan Kong untuk menemuiku segera, kata Yan Heng. Bawahan ini akan pergi dan menyampaikan perintah. Citong berkata dan segera pergi. Tak lama kemudian, Citong kembali dengan ekspresi jelek. Ketua sekte, Duan Kong telah menghilang. Duan Kong jelas-jelas pengkhianat. Dialah yang membocorkan berita itu ke klan asal jahat. Itulah sebabnya Eryan mengirim Esa dan yang lainnya untuk membunuh kita. Dia benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Dia pantas mati 10.000 kali atas kejahatannya. Gao Xiang berteriak dengan marah. Eryan adalah wakil ketua sekte peleburan biru dan ketua klan asal jahat. Sekte pemurnian Azure menerima semua makhluk hidup yang tidak dapat ditoleransi oleh alam yin dan yang. Tujuan awal mereka adalah menemukan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Mereka akan bersatu dan hidup lebih baik. Di bawah pengejaran alam yin dan yang, mereka akan mampu bertahan hidup. Akan tetapi, seiring berkembangnya sekte peleburan biru, tentu saja timbul perselisihan. Terutama klan asal jahat. Mereka jahat secara alami dan memiliki ambisi liar. Mereka selalu ingin menggantikan posisi Yan Heng. Jika dia tidak takut dengan kekuatan Yan Heng, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Yan Heng adalah seorang raja abadi dengan 9 transformasi, sebuah eksistensi di puncak alam raja abadi. Meskipun dia dikutuk, raja abadi dengan 8 transformasi biasa tidak akan berani menyerangnya. Namun, tahun-tahun ini, dia menjadi semakin berani. Dia bisa melihat bahwa Lian Chang semakin kuat dan tubuhnya semakin lemah. Lambat laun, dia tidak menganggap serius Yan Heng. Sekarang setelah dia tahu bahwa Yan Heng mungkin telah memperoleh teratai abadi penekan kutukan dan dapat menekan kutukan tersebut, dia takut dia tidak akan dapat berdiri tegak lagi. Jadi, dia mengirim Esa untuk membunuh Citong dan yang lainnya. Mereka benar-benar bisa membayangkannya. Pemimpin sekte, ini adalah teratai abadi penekan kutukan. Cepat dan sempurnakan. Setelah kutukan ditekan, Anda dapat menekan kata jahat itu. Citong mewariskan lotus abadi penekan kutukan kepada Yan Heng. Bagaimana bisa semudah itu? Yan Heng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Teratai abadi penekan kutukan hanya mampu menekan kutukan itu. Ia tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Kekuatanku masih belum dapat dikembalikan ke puncaknya. Akan sangat sulit untuk menekan kata-kata jahat itu. Aku akan pergi dan memanggil Luming. Jika dia bisa membantumu menghilangkan kutukan itu, akan mudah bagimu untuk menekan kata-kata jahat itu. Kata Citong. Ya, ingat, Anda perlu meminta bantuan. Anda harus bersikap baik dan tidak bisa memaksa. Anda juga harus memberi mereka sejumlah keuntungan. Juga, jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku hanya bisa percaya pada kalian sekarang. Aku tidak bisa percaya pada siapapun. Yan Heng memperingatkan dengan serius. Dalam beberapa tahun terakhir, karena efek kutukannya semakin parah, kekuatannya pun semakin melemah. Banyak orang di sekte peleburan biru telah kehilangan rasa hormat kepadanya. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan secara diam-diam. Mungkin banyak dari mereka telah diam-diam bergabung dengan klan asal jahat. Karena Citong dan pria lainnya telah membawa kembali lotus abadi penekan kutukan, mereka secara alami dapat dipercaya. Bab 5540, 4 Perubahan Abadi Sejati. Jika Citong dan orang lainnya juga ikut serta dalam pembicaraan jahat, mereka akan mengembalikan lotus abadi yang mampu menekan kutukan. Jangan khawatir, Master Sekte. Kami akan berhati-hati dan tidak akan memberitahu siapapun. Kami akan berangkat secara diam-diam ke medan perang tingkat abadi. Citong dan Gao Xiang membungkuk dan berpamitan. Adapun Yan Heng, dia mengeluarkan teratai abadi penekan kutukan dan mulai memurnikannya. Di daerah lain dari Sekte Pemurnian Biru, tempat klan asal jahat berada. Wah, Patriark klan asal jahat dengan kejam membanting meja batu hingga menjadi debu. Citong dan yang lainnya sudah kembali. Sial, di mana Esa dan yang lainnya? Apa tidak ada kabar? Wajahnya sangat ganas dan penuh dengan niat membunuh. Pemimpin klan, tidak ada kabar dari Esa dan yang lainnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Citong dan dua lainnya pergi menemui Yan Heng begitu mereka kembali. Apakah mereka memperoleh kutukan teratai abadi? Seorang lelaki tua kurus dari ras asal jahat berkata dari samping. Lelaki ini juga seorang raja abadi.
Kirim seseorang untuk mengawasi Qitong dan Gao Xiang. Laporkan padaku segera jika mereka melakukan gerakan apapun. Dia memerintahkan. Segera, seseorang mengirimkan perintah untuk mengawasi Qitong dan Gao Xiang. Tidak lama kemudian, seseorang melaporkan rumor jahat bahwa Qitong dan Gao Xiang diam-diam telah meninggalkan benua Liao Chang dan menuju medan perang tingkat abadi. Pemimpin klan, Qitong dan Gao Xiang telah bertindak secara rahasia dan sangat berhati-hati. Jika kita tidak mengirim seseorang untuk mengawasi mereka terlebih dahulu, saya khawatir kita bahkan tidak akan tahu keberadaan mereka. Jika mereka begitu berhati-hati, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Kata lelaki tua kurus itu. Kekhawatiran terbesar mereka sekarang adalah kutukan Yan Heng. Mungkinkah perjalanan mereka ke medan perang tingkat abadi terkait dengan kutukan Yan Heng? Beritahu Sadoles untuk keluar dari pengasingan dan awasi Qitong dan yang lainnya. Dia memiliki kecepatan ekstrim dan keterampilan penyembunyian yang hebat. Jika dia menemukan sesuatu, segera kirim pesan kembali. Perintah yang jahat, operasi rahasia Qitong dan Gao Xiang diduga sangat rahasia, tetapi mereka tetap terbongkar lewat kata-kata jahat. Mereka mengubah arah beberapa kali di sepanjang jalan dan tiba di The Herb Farm of the Azure Sky Rache lagi. Lu Ming seharusnya masih berada di kebun herbal. Kata Gao Xiang. Ya, mungkin masih ada. Kami belum mencapai bagian terdalam dari kebun herbal saat itu. Qitong mengangguk. Ketika mereka pertama kali memperoleh teratai kutukan abadi, mereka juga menemukan bahwa ada layar cahaya lain di kedalaman. Namun, tujuan mereka adalah teratai kutukan abadi. Setelah memperoleh teratai kutukan abadi, mereka hanya ingin bergegas kembali secepat mungkin. Terlebih lagi, Lu Ming telah membantu mereka mendapatkan teratai abadi penekan kutukan. Mereka terlalu malu untuk merebut ramuan abadi dari Lu Ming. Bahkan jika mereka bertarung, mereka berdua bukanlah tandingan Lu Ming. Oleh karena itu, mereka berspekulasi bahwa Lu Ming akan kembali ke kedalaman kebun herbal setelah mengirim mereka pergi. Tapi sudah cukup lama, Lu Ming mungkin sudah pergi. Kita harus berpisah. Kau tunggu di sini. Aku akan melihat-lihat dan melihat apakah Lu Ming sudah pergi. Kata Qitong. Sulit bagi mereka untuk melewati area itu dan memasuki kedalaman kebun obat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Baiklah. Gao Xiang mengangguk. Dan EBSCP, Qitong kemudian pergi dan mulai mencari di area tersebut. Mereka tidak menemukan sepasang mata yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Lu Ming telah berada di kedalaman kebun herbal, memurnikan cairan emas. Hari demi hari berlalu, dan kekuatan pamungkas dalam tubuh Lu Ming tumbuh dengan cepat. Setelah menembus 3 wujud keabadian sejati, dia akhirnya mencapai batasnya setelah beberapa bulan menyempurnakan diri. Terlebih lagi, dengan bantuan cairan emas, ia dengan cepat menemukan kesempatan untuk berubah. Ledakan. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi partikel-partikel kecil sebelum dengan cepat berkumpul kembali, mengubah tubuh abadi dan jiwa abadinya dan menjadikannya lebih kuat. Pada saat yang sama, di tengah kekacauan itu, segala macam makna mendalam terus-menerus terintegrasi ke dalam tubuh Lu Ming. Kali ini, total 72 kekuatan Upanishad menyatu di dalamnya. Tingkat kemahiran Lu Ming telah mencapai 144 jenis. 4 wujud abadi sejati. Kultivasi Lu Ming telah mencapai bentuk keempat dari alam abadi yang sempurna, yang merupakan puncak dari alam abadi yang sempurna. Jika dia menjalani transformasi lain, dia akan menjadi Raja Abadi dengan 5 transformasi. Selain itu, masih ada sedikit cairan berwarna emas yang tersisa. Cairan itu belum sepenuhnya dimurnikan. Lu Ming mengkonsolidasikan kultivasinya dan terus memurnikan. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Tingkat kultivasi Lu Ming terus tumbuh dengan mantap dan hukum rahasia di tubuhnya tumbuh dengan cepat. Pada akhirnya, ketika basis kultivasi Lu Ming meningkat pesat dan hampir mencapai puncak alam abadi sejati 4 perubahan, cairan emas akhirnya berhasil dimurnikan. Mari kita lihat apakah kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk bertransformasi 5 kali. Lu Ming duduk bersila, tubuhnya bersinar. Esensi, Qi, dan jiwanya menyatu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk bertransformasi dan memasuki alam Raja Surgawi sekaligus. Namun, Lu Ming akhirnya gagal. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa, dan matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak dapat menemukan sedikit pun peluang. Saya terlalu serakah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kali ini,
kemajuannya sudah cukup mengejutkan. Ketika dia memasuki tempat ini, dia baru berada di bentuk kedua keabadian sejati, dan dia baru saja menerobos belum lama ini. Namun sekarang, dia sudah berada di bentuk keempat dan hampir mencapai puncak bentuk keempat. Kecepatan ini bisa membuat orang takut setengah mati. Dia sudah merasa puas. Keinginan untuk menerobos ke alam Raja Abadi tidak diragukan lagi adalah mimpi yang sia-sia. Setelah transformasi kelima, ia akan mampu menembus alam Raja Surgawi. Namun, tingkat kesulitan transformasi ini akan jauh lebih tinggi daripada gabungan keempat transformasi sebelumnya. Transformasi kali ini disebut transformasi pamungkas. Dalam sejarah, banyak sekali ahli di puncak alam keabadian sejati yang terjebak di tahap ini. Untuk menerobos penghalang ini, tanpa bakat yang tak tertandingi, peluang besar, dan akumulasi waktu, hal itu akan mustahil dilakukan. Lu Ming tahu bahwa itu tidak akan semudah itu. Dia menarik kembali auranya dan mengakhiri kultivasinya. Lu Ming, aku akan segera menerobos. Tepat pada saat ini, suara Qiu-Qiu terdengar, lalu tubuh Qiu-Qiu terlempar keluar, membengkak dengan cepat. Lu Ming terkejut. Kecepatan kultivasi Qiu-Qiu benar-benar mengejutkan. Jika dia tidak memiliki kesempatan ini, kecepatan kultivasinya mungkin akan tertinggal jauh di belakang Qiu-Qiu. Aura Qiu-Qiu meningkat pesat dan mulai berubah dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Qiu-Qiu untuk berhasil dan menjadi abadi sejati dengan 3 bentuk. Jika Lu Ming tidak mempunyai kesempatan lain, Qiu-Qiu mungkin akan mengejar tingkat kultivasinya dengan sangat cepat. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming mengamati area di kejauhan. Setelah memastikan tidak ada yang terlewat, dia pun keluar. Ketika dia tiba di luar kebun herbal, dia melihat Qitong dan Gao Xiang. Saudara Lu Ming. Setelah melihat Lu Ming, Qitong dan yang lainnya menghampirinya dengan gembira. Kalian berdua tidak pergi. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami benar-benar pergi, kembali ke Sekte Peleburan Biru, dan kemudian kembali lagi. Gao Xiang tersenyum jujur. Oh, kamu butuh bantuanku. Kata Lu Ming. Saudara Lu Ming benar-benar pintar. Saya benar-benar minta maaf untuk mengatakan ini, tetapi kali ini kita benar-benar memiliki sesuatu untuk diminta bantuan saudara Lu Ming. Qitong berkata sambil menggosok-gosok tangannya. Dia sangat malu. Lu Ming baru saja menolong mereka belum lama ini, dan sekarang dia meminta bantuan Lu Ming lagi. Wajah tuanya sedikit memerah, tetapi demi Yan Heng, dia hanya bisa merendahkan harga dirinya. Bab 5541, setuju untuk pergi. Saudara Qitong, jika Anda butuh sesuatu, silakan bicara. Biarkan saya melihat apakah saya memiliki kemampuan untuk membantu Anda. Lu Ming berkata, dia sangat bijaksana. Dia tidak langsung setuju atau menolak. Sejujurnya, guru sekte kami ingin meminta bantuan saudara Lu untuk menghilangkan kutukan itu. Qitong menjawab dengan jujur. Lu Ming terkejut. Ia lalu tersenyum pahit dan berkata, Saudara Qitong, kau pasti bercanda. Terakhir kali, kau mengatakan bahwa ketua sektemu dikutuk oleh ras Empirean. Terlebih lagi, basis kultivasi ketua sektemu telah mencapai alam Raja Abadi 9 transformasi. Jika ia masih tidak bisa menghilangkan kutukan itu, bagaimana aku bisa? Sungguh lelucon. Jika bahkan seorang abadi sejati dengan 9 transformasi tidak dapat memecahkannya, apa gunanya dia? 3 klan langit besar saling berhubungan erat. Pemimpin sekte kami berkata bahwa saudara Lu adalah keturunan klan langit biru, jadi dia mungkin punya cara untuk menghilangkan kutukan itu. Kata Qitong. Pupil mata Lu Ming sedikit mengerut, tetapi dia tetap tenang dan berkata, Saudara Qitong, Anda pasti bercanda. Saya manusia, bukan anggota ras langit biru. Saudara Lu, kamu bisa bepergian dengan bebas di medan yang ditetapkan oleh ras langit biru. Kamu bukan dari ras langit biru. Qitong terkejut. Apakah ketua sektemu tahu banyak tentang ras langit biru? Lu Ming tidak menjawab secara langsung tetapi malah mengajukan pertanyaan. Aku tahu sedikit. Misalnya, pemimpin sekte melihat kutukan abadi lotus dari sebuah buku kuno. Untuk mengundang Lu Ming, Qitong tidak menyembunyikan apapun yang tidak terlalu penting. Saudara Lu, tolong bantu dia. Pemimpin sekte telah berjanji bahwa meskipun kamu tidak dapat membantunya menghilangkan kutukan, dia tidak akan membiarkanmu datang ke sini tanpa imbalan apapun. Dia pasti akan memberimu hadiah yang besar. Jika kamu dapat membantunya menghilangkan kutukan,
maka kamu akan menjadi dermawannya yang besar, dan juga dermawan besar bagi Sekte Pemurnian Biru. Bantuan yang begitu besar akan dibalas 2 kali lipat di masa mendatang. Chitong berkata dengan tulus. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Chitong ini terlihat sangat tulus dan tidak berpura-pura. Selain itu, Lu Ming ingin bertemu dengan Master Sekte Peleburan Biru dan mengetahui seberapa banyak yang dia ketahui tentang ras langit biru. Yang paling penting, Lu Ming ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa membantu pihak lain menyingkirkan kutukan itu. Kekuatan Sekte Peleburan Biru sangat mengejutkan. Master Sekte adalah Raja Abadi 9 Transformasi, seorang ahli teratas di lautan alam semesta yang luas. Pasti ada ahli tingkat Raja Abadi lainnya dan bahkan lebih banyak lagi makhluk abadi sejati di bawah komandonya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa masuk 10 besar di alam yang, dia mungkin bisa masuk 30 besar atau bahkan 20 besar. Jika dia dapat memanfaatkan kekuatan sebesar itu akan sangat berguna di saat kritis. Situasi di lautan semesta kini rumit. Kedua dunia tengah berperang, dan rahasia surga pun kacau balau. Tak seorang pun dapat meramalkan bagaimana masa depan akan berkembang. Hanya dengan kekuatan besar seseorang dapat menghadapi perubahan dan bertahan hidup. Alam semesta, termasuk dirinya, masih terlalu lemah. Jika mereka mendapat bantuan dari Sekte Peleburan Biru, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Meskipun Sekte Pemurnian Azure tidak ditoleransi oleh kedua kerajaan, ketika terjadi krisis, mereka tidak terlalu peduli. Banyak pikiran terlintas dalam benak Lu Ming dan dia segera membuat keputusan. Baiklah, Saudara Chitong. Aku akan pergi bersamamu. Namun, harus kukatakan, kultivasi Lu Ming terbatas. Aku tidak bisa menjamin apapun. Kata Lu Ming. Baiklah, Saudara Lu, lakukan saja yang terbaik. Mendengar persetujuan Lu Ming, Chitong dan yang lainnya sangat gembira. Ketiganya tidak berhenti dan segera berangkat meninggalkan The Herb Farm. Chitong dan Gao Xiang kemudian memimpin jalan menuju ke suatu arah. Di kejauhan, ada sosok yang terus mengawasi mereka. Ketika dia melihat Lu Ming dan 2 orang lainnya keluar, matanya berkedip dan dia menghilang tanpa jejak. Jaraknya terlalu jauh dan Lu Ming tidak menyadarinya. Jika Chitong dan yang lainnya ingin meninggalkan medan perang tingkat abadi, mereka tidak dapat mengambil susunan teleportasi kota kuno karena mereka akan mudah ditemukan. Mereka hanya dapat melewati kekosongan medan perang tingkat abadi yang kacau dan memasuki kekacauan. Itu akan memakan waktu lebih lama. Untungnya, mereka semua adalah makhluk abadi dan sangat cepat. Sepanjang perjalanan, Lu Ming terus mengendalikan auranya. Chitong dan Gao Xiang tidak menyadari bahwa kultivasi Lu Ming telah mencapai alam abadi sejati 4 perubahan. Beberapa hari setelah Lu Ming dan 2 orang lainnya melakukan perjalanan, di dalam Sekte Pemurnian Azure, Erian telah menerima berita tersebut melalui cara khusus. Sadoles telah mengirimkan kembali berita bahwa Chitong dan Gao Xiang membawa seorang pemuda ke benua Lianchang. Di aula, kata-kata jahat perlahan terucap. Di kedua sisi berdiri kata-kata jahat, ajudan terpercaya. Sekarang, setidaknya setengah dari para ahli di Sekte Peleburan Biru telah tunduk pada kata-kata jahat. Mengapa kau membawa seorang pemuda kembali? Seseorang terkejut. Chitong dan Gao Xiang baru saja kembali dari medan perang tingkat abadi, dan mereka segera pergi ke medan perang tingkat abadi untuk membawa kembali seorang pemuda. Selain itu, tindakan mereka sangat rahasia. Ini pasti ide Yan Heng. Yan Heng tidak akan membiarkan Chitong dan Gao Xiang membawa kembali seorang pemuda tanpa alasan. Dia pasti punya motif. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan kutukannya. Katanya dengan jahat, seorang pemuda dapat mematahkan kutukan ras Empirean. Beberapa orang tidak mempercayainya. Tidak peduli apa, kita harus waspada. Kita tidak bisa membiarkan Chitong dan Gao Xiang membawa pemuda itu kembali ke benua Chang yang murni. Kata-kata jahat itu dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dengan adanya Chitong di sini, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Akan lebih baik jika Esa ada di sini, tetapi sayang sekali Esa tidak ada. Seseorang mengerutkan kening. Di Sekte Pemurnian Biru, Esa memiliki gelar sebagai dewa sejati yang terkuat, sedangkan Chitong menduduki peringkat kedua. Tanpa Esa, tidak ada keabadian sejati yang dapat menandingi Chitong. Kalau begitu biarkan raja yang abadi itu pergi. Katanya dengan dingin. Ekspresi orang lain berubah. Hanya ada sedikit raja abadi di Sekte Pemurnian Biru, dan mereka dapat dihitung dengan 2 tangan.
Pergerakan setiap Raja Abadi diawasi dengan ketat. Jika Anda mengirim seorang Raja Abadi, akan mudah bagi orang-orang Yan Heng untuk mengetahuinya dan mengirim seseorang untuk menghentikan Anda. Selain itu, bagaimana para Raja Abadi berani memasuki medan perang tingkat abadi? Meskipun tidak ada seorang pun di medan perang tingkat abadi di alam Yin dan Yang sekarang, sulit untuk menjamin bahwa orang-orang kuat di kedua alam tidak akan mengarahkan pandangan mereka ke medan perang tingkat abadi. Itu masih baik-baik saja bagi para keabadian sejati, karena ki mereka tidak cukup kuat untuk ditemukan dengan mudah. Raja abadi berbeda. Orang yang benar-benar abadi bagaikan kunang-kunang dalam kegelapan. Jika seseorang terlalu jauh atau jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan mudah ditemukan. Adapun raja-raja abadi, mereka seperti bulan terang di langit, seperti lampu terang di malam gelap, dan sulit untuk tidak ditemukan. Ini juga merupakan alasan mengapa baik Yan Heng maupun Yan tidak mengirimkan raja abadi mereka. Begitu raja abadi dikirim ke medan perang tingkat abadi, mereka akan mudah ditemukan oleh para ahli alam Yin dan Yang. Itulah sebabnya wajah semua orang berubah ketika dia mengatakan akan mengirim Raja Surgawi tadi. Beberapa Raja Surgawi di tempat kejadian tampak lebih serius. Mereka tidak akan pernah menyerang. Jangan khawatir, selama kita tidak pergi ke medan perang tingkat abadi, kita bisa membunuh Citong dan yang lainnya dalam kekacauan itu. Kata-kata jahat tersenyum. Bahkan jika itu masalahnya, jika kita bergerak, pihak Yan Heng akan segera menyadarinya. Salah satu Raja Surgawi berbicara. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapi hal ini. Kata-kata jahat tersenyum percaya diri. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim pesan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh melangkah memasuki aula utama. Raja Surgawi.